Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan nge-review salah satu tablet terbaru dari Huawei, yaitu MatePad Pro 2022. Tablet ini pertama kali diperkenalkan secara internasional pada pertengahan 2022 ya. Dan bulan Agustus lalu baru aja mulai dipasarkan di Indonesia. Nah, kira-kira kayak gimana perangkatnya? Langsung aja kita lihat. Nah, jadi ini adalah tabletnya Huawei MatePad Pro 2022. Pas gue lihat sih, kesan pertamanya adalah tablet ini berbentuk ramping ya. Dan ternyata emang beneran langsing dengan ketebalan bodi yang cuma 5,9 mm dan bobotnya di bawah 500 gram. Jadinya kalau kita pegang dengan tangan kayak gini, berasanya enteng banget gitu ya. Paling nggak berasa berat seperti megang tablet pada umumnya lah gitu. Layar tablet ini berdiagonal 11 inci, dengan panel jenisnya OLED dan refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Bezel di sekeliling layarnya pun kelihatan tipis ya, sehingga layarnya ini kelihatan memenuhi bagian depan dengan rasio layar terhadap bodi sebesar 92%. Di pojok kiri atas, atau kalau di pojok kanan atas ya, kalau misalnya kita pegang tablet itu secara vertikal gini, ada sebuah punch-hole yang memuat kamera depan. Aspek rasio layarnya ini 16:10 ya, sehingga kalau misalnya kita playback video yang aspek rasionya 16:9 atau 2:1, maka akan ada sedikit letterboxing di bagian atas atau ada bidang hitam yang nggak menuhin semua layarnya gitu ya. Tapi sebenarnya aspek rasio 16:10 yang cenderung lebih lebar secara vertikal ini lebih enak buat keperluan produktivitas, kayak misalnya mengetik dokumen, editing foto, maupun kalau misalnya kita sekedar scrolling di webpage gitu kayak gini, karena lebih banyak ruang vertikal ke bawah. Kalau soal tombol-tombolnya, di bagian atas ini kita bisa lihat ada tombol power ya, di sebelah kiri sini kalau kita orientasi landscape. Kemudian di bagian atasnya ini ada dua tombol pengatur volume. Di sisi kiri dan kanan kita bisa melihat di sini ada 4 buah grill speaker ya, yang menyalurkan keluaran suara dari 6 buah speaker di tablet ini. Sementara itu, untuk keperluan charging dan transfer data, Huawei MatePad Pro 2022 mengandalkan konektor USB-C. Pengisian baterai tablet ini bisa mencapai 40 watt by the way, fast chargingnya. Gue sih suka dengan ukuran ringkas dari tablet ini ya. Jadi dia nggak terlalu kecil, tapi juga nggak terlalu gede sampai ngerepotin gitu. Ya masih gampang lah kalau buat dimasukin ke dalam tas dan nggak jadi beban. Oh ya, ini warnanya golden black ya by the way. Di Indonesia, Huawei MatePad Pro 2022 memang hanya tersedia dalam pilihan warna golden black. Jadi seperti ini warnanya, ada aksen-aksen emas, kayak namanya juga golden, masuk tulisan Huawei di sini. Dan keseluruhannya ini dia lebih ke matte ya, agak-agak glittery, tapi nggak mencolok banget. Huawei MatePad Pro 2022 sebenarnya ada dua versi, masing-masing dengan chip Snapdragon 888 dan 870. Tapi yang masuk Indonesia hanya yang varian Snapdragon 870 aja, dengan nomor model GOT W29. Satu hal yang mungkin perlu diingat juga adalah tablet ini nggak punya slot kartu SIM ya, jadi dia nggak bisa nyambung ke jaringan seluler, hanya lewat WiFi. Bisa ke Wi-Fi 6 by the way, tapi mungkin itu nggak terlalu masalah karena kita masih bisa nyambung ke jaringan Wi-Fi setempat atau tethering dari smartphone. Untuk memorinya, tablet ini punya RAM berkapasitas 8GB dengan storage 256GB, tanpa slot kartu SD card untuk ekspansi memori. Sementara itu, baterainya berkapasitas 8300 mAh dan bisa bertahan cukup lama, tapi ya ini tergantung pada pemakaian juga ya. Kalau pengalaman gue sih dengan dark mode kayak gini, refresh rate dynamic, serta pemakaian sekedar untuk kerja, browsing, dan streaming video, tablet ini bisa bertahan paling nggak selama 2 hari. Satu hal yang menarik dari tablet ini adalah sistem operasinya yang menjalankan Harmony OS 3, yakni OS berbasis source code Android hasil racikan Huawei sendiri, berbeda dari OS di tablet Android pada umumnya. Tampilannya sendiri mirip-mirip dengan sistem operasi desktop atau laptop ya, dengan dock di bagian bawah yang memuat deretan shortcut aplikasi. Ini shortcutnya, yang ini buat browser, kemudian ini untuk tulisan apps atau aplikasi yang barusan dibuka. Yang gue suka, kita bisa buat shortcut lain berupa large folder. Caranya cukup tekan dan tahan folder biasa. Nah, nanti akan muncul pilihan untuk enlarge seperti ini.
Bedanya dari folder biasa, selain lebih besar, large folder ini juga nggak perlu dibuka untuk jalanin aplikasi di dalamnya. Jadi kita nggak perlu nutup folder dulu, kemudian baru aplikasinya, tapi bisa langsung tapping aja apa yang kelihatan di sini. Nah, kita bisa langsung klik tanpa harus membuka foldernya. Jadinya ya kayak jadi semacam tempat baru untuk naruh shortcut gitu ya. Dan jarak antar icon aplikasinya ini juga lumayan rapat sehingga ada banyak aplikasi yang bisa ditampung di dalam large folder. Kalau soal kinerjanya, Snapdragon 870 di MatePad Pro 2022 sebenarnya termasuk chip lawas ya, tapi tenaganya masih cukup banget buat ngejalanin berbagai macam aplikasi, termasuk juga untuk main game populer. Pemakaian tablet ini secara umum pun terasa mulus saja tanpa hambatan, termasuk saat multitasking dan berpindah-pindah aplikasi. Nah, soal pindah-pindah aplikasi ini, Huawei MatePad Pro 2022 menyediakan cara baru dalam manajemen jendela aplikasi yang terbuka. Langsung aja geser windownya ke sebelah kiri untuk buka split screen. Kayak gini. Nah, dia akan otomatis menjadi dua tampilan di layarnya. Atau kita bisa geser jendelanya ke sebelah kanan untuk membuka dalam mode floating window, kayak gini. Jadi floating window yang bentuknya kayak tampilan layar smartphone ini bisa diminimize dengan cara geser ke pinggiran kanan. Kayak gini dia akan dimuat di pinggir seperti ini, bisa dipanggil lagi. Atau kalau misalnya kita mau tutup, bisa langsung digeser ke icon trash di bagian bawah. Buat entertainment, tablet ini oke banget sih kalau menurut gue, baik dari segi visual berkat layarnya yang kontras dan jernih, maupun audio dengan speaker stereonya yang termasuk bersuara lantang untuk ukuran tablet. Game juga bisa jalan dengan relatif lancar, paling nggak buat PUBG Mobile dan Mobile Legends yang gue coba. Tapi ya mungkin harus pilih game yang sesuai juga untuk form factor tablet ini. Bersama dengan unit tablet MatePad Pro 2022, Huawei menyertakan aksesoris pelengkap berupa stylus M Pencil 2 dan Smart Magnetic Keyboard. Keyboardnya sendiri serupa dengan cover keyboard di tablet lainnya, jadi menggunakan sambungan magnet untuk menempel ke tabletnya. Di sini nggak ada konektor fisik dengan tablet, karena sambungannya menggunakan koneksi wireless alias Bluetooth. Selain itu, bagian cover yang menempel ke tablet pun bisa dipisah dari keyboard, sehingga kita bisa pakai tablet dan keyboardnya dari kejauhan apabila dirasa perlu. Cover keyboard ini secara otomatis akan tersambung ke tablet saat dipasang. Baterainya juga dicas dari tablet dengan wireless charging. Jadinya praktis dan berasa seamless ya dengan tablet ini. Kita nggak perlu ngecas dua perangkat secara terpisah gitu, melainkan cukup dengan menempelkan keyboard ke tabletnya dan akan otomatis mengisi baterai. Satu hal yang menurut gue oke juga dari keyboard ini adalah travel alias jarak penekanan tombolnya yang lumayan dalam, sekitar 1,5 mm, sehingga nekannya enak ya, nggak berasa ngetik di papan gitu. Ukuran tombolnya ini juga gede-gede ya, kira-kira sebanding dengan tombol keyboard di laptop, sehingga sensasi mengetiknya pun jadi mirip. Sama seperti keyboardnya, stylus M Pencil 2 juga di-charge secara wireless dengan cara ditaruh di samping tablet. Jadi kayak gini ya, lewat magnet. Dan status baterai stylus akan otomatis ditampilkan di layar. Stylus ini ujungnya bukan dari karet ya, tapi berlapis logam platinum, sehingga kalau misalnya kita pakai di layar tabletnya kayak gini, kesannya agak licin gitu, nggak kesat seperti stylus yang ujungnya dari karet. Jadi sensasinya beda nih kalau misalnya kalian biasa pakai stylus yang ujungnya dari karet di tablet lain yang cenderung lebih kesat gitu. Tapi M Pencil 2 ini terasa gesit dan responsif di layar. Jadi nggak ada jeda yang kerasa antara sentuhan stylus di layar dan reaksi yang muncul. Ada shortcut beberapa fungsi stylus yang bisa diakses dengan swiping dari pojok kanan atas layar. Seperti ini buat text snippets dan annotate misalnya untuk mencoret-coret di tampilan layar. Kita juga bisa langsung menulis tangan di kolom input ya. Kayak misalnya di kolom input alamat URL di browser ini, kita bisa langsung nulis aja dengan stylus, dan nanti akan otomatis diterjemahkan menjadi teks.
Fitur lainnya termasuk tombol virtual yang bisa diakses dengan double tapping di stylus. Jadi tombolnya ini ada di sekitar bagian depan dan sifatnya 360, jadi kita bisa dari sisi mana aja kita double tapping. Gunanya adalah sebagai shortcut untuk fungsi tertentu di aplikasi yang mendukung. Satu hal yang agak mengganjal menurut gua adalah mekanisme untuk menyimpan stylus ini ya. Kalau misalnya cuma ditaruh di samping kayak gini, mungkin bakal gampang copot kalau misalnya tabletnya dibawa-bawa ya. Sebenarnya ada kompartemen khusus yang menempel di bagian belakang tablet dengan magnet. Ini bisa dicopot juga. Dan stylusnya bisa ditaruh di sebelah sini supaya lebih praktis. Tapi ya tetap aja agak mengganjal sih ya, karena dia itu kan nggak flush alias nggak rata dengan bodi tablet selebihnya gitu. Tapi ya kalian bisa dengan gampang bawa stylus ini secara terpisah aja sih dengan cara nyopot kompartemennya ya. Soal kamera mungkin nggak terlalu penting buat sebuah tablet ya, tapi MatePad Pro 2022 tetap menyediakan 2 buah kamera belakang. Ini ditempatin di modul berbentuk bundar di sini. Masing-masing kameranya terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel yang ternyata cukup bisa diandalkan untuk memotret dan merekam video. Yang lebih penting mungkin adalah kamera depannya ya, yang bisa jadi bakal sering dipakai untuk video conferencing atau meeting virtual. Dalam hal ini ada kamera depan 16 megapiksel yang ditempatkan di punch hole di bagian pojok kanan atas. Penempatan ini menurut gua oke juga karena kamera depannya akan tetap di atas, berada di sisi atas ketika tablet berada dalam orientasi horizontal seperti ini maupun orientasi portrait. Jadi kamera depannya akan tetap berada di sisi atas. Tangkapan gambar dari kamera depan ini juga kelihatan cukup bagus dan cukup terang dalam kondisi indoor ya. Meskipun kalau sedikit gelap mungkin agak soft karena efek noise reduction. Overall menurut gua MatePad Pro 2022 ini udah oke banget untuk dipakai dalam urusan produktivitas maupun entertainment. Ditambah lagi bentuknya juga ringkas dan gampang untuk dibawa-bawa ya. Itu paling nggak gede-gede banget lah untuk ukuran tablet gitu. Lalu pertanyaannya, apakah bisa dipakai sebagai pengganti laptop? Nah, tentu jawabannya tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya buat tugas-tugas ringan seperti mengerjakan dokumen dengan software Office, video conferencing, sampai editing foto atau video ringan, tablet ini bisa banget untuk menggantikan laptop. Satu hal yang mesti dipertimbangkan juga adalah tablet MatePad Pro 2022, seperti juga gadget-gadget Huawei keluaran beberapa tahun belakangan, tidak memiliki akses ke layanan Google maupun ke toko aplikasi Play Store. Sebagai gantinya, Huawei menyediakan toko aplikasi sendiri bernama App Gallery. Ragam dan jenis aplikasi di sini cukup banyak, tapi ya mungkin nggak semuanya yang kalian cari bisa ditemukan di sini ya. Beberapa aplikasi Google seperti YouTube di App Gallery hanya ditampilkan berupa shortcut ke laman webnya. Sementara untuk sejumlah aplikasi populer lain seperti Zoom, Gojek, hingga Microsoft Teams juga berupa shortcut ke toko aplikasi eksternal, di mana kita diarahkan untuk mengunduh file APK dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kalau untuk game ada beberapa yang populer sih, kayak misalnya di sini ada PUBG, kemudian ada Mobile Legends juga, lalu ada Free Fire. Kalau misalnya nggak ada di App Gallery, buat solusinya kalian bisa cari file APK-nya. Masih workable lah ya, meskipun ya jadi kurang praktis gitu jadinya. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review kita tentang Huawei MatePad Pro 2022. Tablet terbaru dari Huawei yang digadang-gadang sebagai alternatif laptop untuk alat produktivitas saat mobile. Kalau kalian tertarik, perangkat ini sudah mulai dijual di Indonesia dengan harga 12 juta rupiah. Itu sudah termasuk bundling Smart Magnetic Keyboard covernya ya. Sementara itu untuk stylus Huawei M Pencil 2 dijual terpisah dengan harga 1,3 juta rupiah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton, gue Yusuf, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.